Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ria dan kali ini kita akan membahas perdebatan antara Andre Rosiade dengan Rocky Gerung ya di acara ILC yang bahas tentang kemarahan Ibu Megawati terhadap rezim Jokowi yang mana dia tuh sudah jengkel gitu kan. Nah, jadi ketika itu jadi jelas terlihat bahwa Andre ini dirujak habis-habisan oleh Rocky Gerung. Dan jadi kalau kita lihat mimik muka dari para orang yang ada di situ ya, termasuk Bung Kardi sendiri, itu mereka senyum miris melihat Andre ini, guys. Jadi luar biasa. Jadi mereka semua skaternya sangat setuju sekali dengan Rocky Gerung dan saya juga termasuk yang setuju gitu kan. Memang Rocky Gerung ini benar sekali guys ketika dia tuh menunjukkan hal yang memang terbukti merujak si Andre Rosiade ini. Jadi di mana dia gini ceritanya ya. Kita akan bahas dalam beberapa bagian video. Jadi ini video ini khusus tentang bagaimana Rocky Gerung menunjukkan, membuktikan bahwa Andre nggak ngerti tentang demokrasi. Dia nggak ngerti tentang otoritarian gitu kan, otoritarian nggak ngerti dia kan. Jadi gini, pertama itu Rocky Gerung menyampaikan kepada Andre bertanya bagaimana tentang apa yang dialami oleh Andre tahun-tahun ketika demo-demo terhadap Soeharto itu. Nah di situ Andre dengan heroiknya mengatakan bahwa saya dulu tuh adalah bagian dari mahasiswa yang demo, yang rapat-rapat untuk menggulingkan rezim Soeharto, gitu kan? Di mana dia mengakui bahwa rapat-rapat tempatnya itu didatangi oleh polisi, oleh tentara, bahkan ada ditembaki sampai berapa jam gitu kan, sampai ada 4 yang meninggal dan dia mengatakan bahwa di situ ada namanya Opung Padananaba apa nih dia yang ikut merupakan bagian dari yang memfasilitasi dari kejadian saksi itu guys. Nah, jadi apa yang dialami oleh Andre ini adalah dia anggap itu adalah dia merasa itu adalah otoritarian diktator yang tidak demokratis yang satu aja gitu guys. Nah, Rocky Gerung menyampaikan bahwa otoriter itu bukan hanya dari sisi itu saja. Ada banyak macam otoritarian. Jadi nggak mesti harus ditunjukkan juga, tapi bisa melalui cara senyap. Jadi begini. Jadi dan juga seperti kata kalau Andre ngalami itu, sebenarnya juga yang lain itu di situ ya. Ada juga yang mengalami bahwa mereka demo, mereka rapat-rapat di mana untuk mengkritik Soeharto, tapi tidak dibubarkan, tidak diapa-apain gitu kan. Jadi pembubaran atau aksi pertama secara ekstrim oleh rezim Soeharto terhadap mahasiswa dan gerakan pada waktu itu ya, itu nggak semuanya mengalami represi guys. Buktinya yang lain juga di situ ya, ada yang dari PDIP, dari Timnas Asing itu tidak mengalami yang seperti yang dialami. Jadi ada represif, ada yang tidak gitu. Jadi nggak full menggunakan represif gitu kan. Nah, tapi Rocky Gerung menyampaikan bahwa ada hal yang lebih buruk daripada itu. Jadi kalau rezim Soeharto itu jelas terlihat, bukan senyap. Dia itu betul-betul seorang yang militeristik. Dia rezim militer, dia menggunakan kekuatan militer terang-terangan. Di waktu itu Rocky Gerung itu ketika dia rapat bersama teman-temannya, datang polisi dari mana saya lupa nama tempatnya, datang ke kampusnya, ke tempat dia, ke gedung dia, tempat dia kumpul rapat sama teman-temannya, dan polisi itu tuh naik ke atas meja dan mengatakan kalian dibubarkan atas nama undang-undang apa saya lupa nama waktu guys. Itu undang-undang di mana ada kedaruratan kalau orang-orang rapat itu ditengarai, dicurigai bakal mengadakan pembunuhan terhadap pemerintah gitu kan. Nah, itu dibubarkan sama undang-undang. Nah, itu dikatakan Rocky Gerung itu adalah terang-terangan. Jadi pakai undang-undang. Nah, sekarang Rocky Gerung ketika dia mau ngisi di kampus itu ditelepon, dosen itu ditelepon,
Kalau Rocky Gerung itu mengadakan di situ diskusi, akan dibubarkan. Jadi nggak pakai undang-undang, nggak pakai militer, tapi melalui cara-cara yang senyap. Ini lebih berbahaya, ya. Kalau militer kita bisa langsung tunjuk gitu. Tapi cara-cara ini bagaimana? Cara-cara siluman seperti ini, ya. Karena ketika Gerung untuk melakukan diskusi, pasti di ujung-ujungnya dia akan kritik pemerintah. Artinya yang nggak suka adalah bagian dari pemerintah, entah pemerintahnya, entah pendukungnya. Ini adalah cara-cara senyap yang tidak terjadi zaman Soeharto. Kita bayangkan ini begitu buruk. Ini adalah otoritarisme gitu. Nah, itu tidak dimiliki oleh Andre. Andre hanya melihat dari sisi bahwa Soeharto menggunakan militer, tapi ada otoritarian lain yang tidak menggunakan militer. Menggunakan militer, tapi masa itu tidak terlihat gitu guys. Menggunakan militer, bukan hanya militer, tapi juga aparat, juga pendukung, ormas, dan sebagainya gitu kan. Nah, ini lebih buruk gitu. Jadi bahkan bukti Jokowi ini itu sudah punya pikiran otoritasme dengan apa? Dengan dia sudah punya pikiran bagaimana untuk mempunyai dinasti politik dengan cara anaknya jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan, iparnya adalah ketua MK, lalu anaknya sekarang Gibran itu jadi wakil presiden pula, dan juga beberapa yang lain gitu kan. Jadi itu sudah, dan juga 3 periode kemarin, 3 periode bahkan cawe-cawenya sekarang. Bagaimana dia tuh ingin menjuruskan kekuasaannya karena dia pengen programnya berlanjut. Itu sudah cawe-cawe itu termasuk juga itu dinasti politik. Ambisi itu tetap mencengkram kekuasaan, guys. Nah, jadi pola pikirnya udah dinasti gitu, guys. Meskipun dia tidak berkuasa, tapi minimal anaknya berkuasa. Minimal dia bisa pegang-pegang orang-orang ini dengan cawe-cawenya. Prabowo dia pegang, ketua MK dia pegang, wali kota Medan dia pegang. Karena itu adalah bagian dari keluarganya gitu, guys. Nah, luar biasa. Jadi di masa akhir kekuasaannya pun dia masih pengen mencengkram kekuasaan melalui anak-anaknya, menantunya dan segala macamnya, keluarga-keluarganya dan koni-koninya gitu guys. Nah, itu adalah otoritarian yang lebih buruk, yang terselubung, yang kita membaca sebagai ya dinasti politik itu guys. Nah, itu yang tidak dipahami oleh Andre Rosiade tentang otoritarisme. Dia hanya bisa melihat bahwa Soeharto begini, padahal ada yang lebih jauh lebih buruk daripada Soeharto yang main senyap, guys. Ini lebih berbahaya. Kalau ada sesuatu yang buruk nampak, bisa kita gebuk, bisa kita atasi. Tapi kalau tidak nampak gimana? Karena kalau nampak, otomatis semua orang itu akan mudah melihat. Tapi kalau senyap, nggak semua orang bisa melihat. Mungkin ada beberapa orang bisa melihat, lalu coba diyakinkan, bro, di situ ada sesuatu loh, bro. Saya lihat loh, bro. Sepertinya ada kentut, ada bau guys, ada bau bro. Tapi orang lain mengatakan saya tidak lihat kentut itu. Jadi mereka susah untuk yakinkan. Mana bukti kentutnya? Tidak terlihat. Mana baunya? Ya nggak bisa cium. Dia di sana. Nggak mungkin bau itu di foto gitu kan? Kalau di foto ekspresi orang merasa busuk karena bau kentut, kan orang bisa mengatakan, itu pura-pura saja, ekspresi aja, itu nggak ada kentut, tapi mereka pura-pura seakan-akan ada kentut, kan susah. Tapi kalau misalnya kayak jelas-jelas misalnya ada kejadian pemukulan di foto, di video kan, bro, ini kamu lihat ya kak, kita lihat di bersama ada kejadian pemukulan, ini foto di videonya, jelas, nggak bisa bantah. Nah, kayak Soeharto tuh nggak bisa bantah, karena terangan. Pakai undang-undang pula. Nah sekarang tidak. Seperti kentut tadi ya, yang tidak terlihat tapi hanya baunya. Orang coba diyakinkan untuk orang yang tidak melihat, susah. Ini lebih berbahaya. Orang nggak bisa disadarkan karena orang susah untuk percaya. Mana kentut itu? Saya tidak cium baunya karena dia tidak di sana. Saya tidak lihat bentuknya karena memang ada bentuknya. Gitu guys. Nah ini lebih berbahaya. Nah ini yang tidak disadari oleh Andre Rosiade. Makanya betul kata Rocky Gerung, Andre Rosiade harus belajar sejarah, terutama daripada pendiri pendiri bangsa ini dari Sumatera Barat, Sultan Syahrir, Buya Hamka dan sebagainya gitu kan. Apalagi Andre Rosiade mengakui dia
jauh di bawah standar dari para pendiri bangsa itu. Ngapain lagi dia ngomong GLC kan? Jadi sekali lagi ya guys ya. Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana Andre Rosiade versus Rocky Gerung itu dibenarkan Rocky Gerung dengan telak. Dalam artian Andre Rosiade dirujak oleh Rocky Gerung. Andre Rosiade itu tidak paham tentang otoritarisme, tidak paham tentang demokratisme, tidak paham dengan dinasti politik gitu. Nah itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.